Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran. Ya, semoga kita bisa memulainya dengan penuh semangat dan dengan bersungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu merupakan sebab untuk memperoleh kesuksesan dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan, barang siapa semangat pada awalnya, maka akan cerah pada akhirnya. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini kita sudah masuk di tema 8, subtema 4, Aku Suka Berkarya, muatan pelajaran PPKN. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Pancasila, anak-anakku sekalian? Naam, Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, taat beribadah merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, saling menghargai antar teman merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam keberagaman merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi sudah dipahami anak-anakku sekalian ya. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila antara lain, yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kebiasaan gotong royong. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menolong. Anak-anakku sekalian, kita harus menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 yang terletak di tengah. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat melaksanakan ibadah. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, ini ada beberapa poin, jadi kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua,
melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya, ada pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekolah terdapat keberagaman. Misalnya, budaya yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, dan keterampilan yang berbeda. Keberagaman itu tidak menghalangi kita semua untuk berteman dengan teman yang ada di sekolah. Kita harus saling menghargai antara sesama teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga saling menolong antar teman. Jika ada teman yang mengalami kesusahan, kita harus menolongnya. Saling menghargai dan saling menolong antara teman merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib menciptakan kerukunan. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Jadi, dalam lingkungan sekolah, kita harus hidup rukun. Apabila terdapat perbedaan, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita pun dapat menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa karena selalu menjaga persatuan di lingkungan kita. Menjaga persatuan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Makna sila keempat Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang diambil dari musyawarah harus memberikan keadilan bagi kepentingan bersama. Keadilan dapat dicapai bila kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada muatan pelajaran matematika. 8 subtema 4 mengenai membaca diagram. Anak-anak, kita dapat membaca informasi dari diagram. Setelah itu, kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan diagram tersebut. Misalnya selisih, lebih banyak, lebih sedikit, paling banyak, maupun paling sedikit. Sekarang coba kalian perhatikan diagram berikut. Banyak rumah sepanjang jalan yang dilewati. Yang pertama adalah Jalan Melati, Jalan Mawar, Jalan Kenanga, dan Jalan Anggrek. Berdasarkan diagram di samping, kita dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat yang memiliki rumah paling banyak adalah di Jalan Anggrek, yaitu sebanyak 40 rumah. Kemudian yang kedua, rumah paling sedikit berada di Jalan Melati, yaitu sebanyak 10 rumah. Dan jumlah seluruh rumah adalah 90 rumah. Kemudian yang kedua, anak-anak, diagram jumlah pengunjung kebun binatang dalam 1 minggu. Hari Senin banyak pengunjung sebanyak 50 orang. Kemudian hari Selasa ada 60 orang. Hari Rabu ada 70 orang. Hari Kamis ada 80 orang.
hari Jumat ada 40 orang, hari Sabtu sebanyak 90 orang, dan hari Minggu sebanyak 100 orang. Berdasarkan data di samping, kita dapat membuat diagram sebagai berikut. Hari Senin, jumlah pengunjung sebanyak 50 orang. Kemudian hari Selasa, jumlah pengunjung sebanyak 60 orang. Kemudian hari Rabu, jumlah pengunjung sebanyak 70 orang. Hari Kamis, jumlah pengunjung ada 80 orang. Kemudian hari Jumat, jumlah pengunjung ada 40 orang. Hari Sabtu, jumlah pengunjung ada 90 orang. Dan pada hari Minggu, jumlah pengunjung sebanyak 100 orang. Anak-anak, berdasarkan diagram di atas, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama, hari yang paling banyak jumlah pengunjungnya adalah pada hari Minggu dengan 100 pengunjung. Kemudian yang kedua adalah hari yang paling sedikit jumlah pengunjungnya adalah hari Jumat dengan jumlah pengunjung 40 pengunjung. Kemudian yang ketiga, pada hari Sabtu, jumlah pengunjung kebun binatang adalah 90 orang. Total keseluruhan pengunjung dalam satu minggu adalah 490 orang. Yang selanjutnya anak-anak adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Sebelum membuat diagram, kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai diagram yang akan kamu buat. Misalnya, membuat diagram tentang kelengkapan bangunan sekolah. Cari informasi mengenai data-data yang ada di sekolah. Pastikan semua data tercatat dengan lengkap. Kemudian sajikan hasilnya dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Data kelengkapan sekolah. Kelengkapan sekolah berupa ruang kelas sebanyak 6 ruang. Kemudian ruang guru sebanyak 4 ruang. Kemudian ruang kepala sekolah sebanyak 1 ruang. Perpustakaan sebanyak 2 ruang. Lapangan sebanyak 1 orang. Kantin sebanyak 2 ruang dan kamar kecil atau WC sebanyak 8 ruang. Diagram gambar bisa kalian buat sebagai berikut. Ruang kelas sebanyak 6 ruang. Kemudian ruang guru sebanyak 4 ruang. Ruang kepala sekolah sebanyak 1 ruang. Kemudian perpustakaan sebanyak 2 ruang. Kemudian lapangan sebanyak 1 ruang. Kantin sebanyak 2 ruang. Kamar kecil atau WC sebanyak 8 ruang. Kemudian yang kedua, anak-anak menyajikan data dalam diagram gambar. Kita dapat menyajikan suatu data dalam bentuk diagram gambar. Pada diagram gambar biasanya digunakan gambar atau simbol yang dapat mewakili beberapa data.
Perhatikan data pekerjaan orang tua kelas 3 berikut. Pekerjaan orang tua karyawan swasta sebanyak 8 siswa. Kemudian pekerjaan guru sebanyak 2 siswa. Kemudian pekerjaan petani sebanyak 6 siswa. Dan pengusaha sebanyak 4 siswa. Kita dapat menyajikan tabel berikut dalam bentuk diagram gambar. Pekerjaan orang tua karyawan swasta sebanyak 8 siswa. Kemudian pekerjaan orang tua sebagai guru sebanyak 2 siswa. Pekerjaan orang tua sebagai petani sebanyak 6 siswa. Dan pekerjaan orang tua sebagai pengusaha sebanyak 4 siswa. Yang ketiga, anak-anak membuat diagram berdasarkan data. Laporan kegiatan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan memberikan informasi mengenai jumlah secara terperinci. Selain disajikan dalam bentuk tabel, laporan kegiatan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram akan terlihat lebih menarik. Agar kamu lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Nomor, nama barang, banyak penerima, banyak barang terjual, dan sisa. Nama barang, terdapat 4 jenis barang, yaitu mainan bekas, sepatu bekas, buku bekas, dan pakaian bekas. Data dalam bentuk tabel tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu banyak barang yang terjual dan barang sisa. Kamu dapat membuat diagram berdasarkan masing-masing data tersebut. Diagram yang pertama adalah diagram jumlah barang terjual. Jumlah barang terjual mainan bekas adalah sebanyak 15. Kemudian yang kedua, sepatu bekas sebanyak 30. Yang ketiga, buku bekas sebanyak 35. Dan pakaian bekas sebanyak 40. Diagram yang kedua adalah diagram jumlah barang sisa. Untuk mainan bekas tidak ada sisa barang. Kemudian yang kedua, sepatu bekas ada 5 sisa. Kemudian buku bekas ada 5 sisa. Dan pakaian bekas ada 15 sisa. Alhamdulillah, pembelajaran pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustadz ajarkan bisa anak-anak sekalian pahami dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.